عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي يكتف إذا شاء في قلوب المريدين لوعة الإرادة ويزعجهم إلى سلوك سبيل السعادة التي هي الإيمان والإبادة ومحو كل رسم وعادة. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه السادات القادة. أما بعد، أيها المحترمون, para alim ulama, para habaib, para tuan guru, para masyayikh, segenap para asatid dan asatidah, hadirin hadirat, akhwat akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, memberikan kita segalanya hingga sampailah kita pada bulan Sya'ban dan berada di penghujung bulan Ramadan. Nikmat yang luar biasa ini takkan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga Allah tempatkan kita di bulan Sya'ban di penghujung Ramadan ini. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala agar nantinya kita bisa memakmurkan bulan Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan, agar kita bisa mengisi bulan Ramadan kita dengan ibadah yang nantinya bermanfaat tak kala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, akhwat-akhwat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali bercerita kepada kita tentang bulan ini, yakni bulan Sya'ban. Harus kita ketahui dan harus kita ingat setiap kali perpindahan bulan memiliki keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan, tidaklah berlalu waktu pada masa hidupmu lebih dari 4 hari, paling tidak kita harus berpuasa sekurang-kurangnya sehari dalam 4 hari. Jadi kalau dalam 1 minggu amannya bisa, kata Imam Ghazali, berpuasalah paling tidak dalam 1 minggu 2 kali kita puasa. Untuk apa? Untuk kesehatan badan kita, karena di dalam riwayat baginda Rasul menyebutkan sumu tasihun, berpuasalah engkau akan sehat. Berapa banyak di antara kita yang lalai bahwa sesungguhnya dengan berpuasa itu akan menjadikan tubuh kita itu sehat. Dikurangi makannya karena perut ini adalah tempat dari segala penyakit. Naudzubillah wa iyyazubillah. Hadirin hadirat, akhwat-akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bulan Sya'ban ini diberikan nama Sya'ban oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan ini. Disebutkan di dalam kitabnya, sumya Sya'ban li'annahu yatasa'ab minhu khairun katsir. Kenapa diberikan nama Sya'ban? Karena di dalamnya, yakni di bulan Sya'ban ini, banyak sekali kebaikan yang Allah turunkan kepada kita. Sehingganya seandainya kebaikan-kebaikan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak dihiraukan, tidak diberikan perhatian, maka menyesallah mereka tak kala kembali kepada Allah ketika sampai di barzah. Mereka melewati bulan Sya'ban dan tidak mendapatkan keutamaan di dalam bulan Sya'ban. Ini seolah-olah banyak di antara kita yang lalai dengan menghormati datangnya bulan Sya'ban. Hingganya di dalam sebuah hadis kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, antara Rajab dan Ramadan di situ ada bulan Sya'ban yang banyak manusia lalai kepadanya. Semoga Allah tidak memasukkan kita kepada kelompok orang-orang yang lalai. Mengapa disebut lalai?
saking fokusnya sama bulan Ramadan sehingganya Sya'ban dijadikan suatu persiapan bukan untuk ibadah, tetapi untuk mengumpulkan segala sesuatu nanti yang bakal kita makan di bulan Ramadan. Ini salah. Nauzubillah waliyatubillah. Itu sebab jangan sampai kita termasuk orang yang lalai di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Itu sebab di dalam sebuah riwayat an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala Sya'ban fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyatakum. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika engkau masuk pada bulan Sya'ban, fatahhiru anfusakum, sucikanlah jiwa-jiwa kalian. Hingganya dari hadis ini para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, maka ketika masuk bulan Sya'ban, memintalah maaf kalian kepada siapa saja yang pernah bergaul dengan kalian, wabil khusus dengan keluarga. Setelah itu dengan tetangga. Setelah itu dengan siapa? Setelah dengan yang hidup, dengan yang mati juga. Sehingganya bulan Sya'ban ini dijadikan sebagai bulan di mana sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan, maka kebiasaan baginda Rasul di bulan Sya'ban diantaranya datang berziarah kepada para sahabat baginda Rasul yang telah meninggal dunia, yang berada di Uhud dan yang berada di Baqi. Baqi itu nama pekuburan, Uhud nama pekuburan di kota Madinah. Apa kata Sayyidah Aisyah? Suatu ketika di malam, di antara malam-malam bulan Sya'ban, baginda Rasul saat itu datang ke rumah. Karena baginda Rasul memiliki beberapa orang istri, maka baginda Rasul SAW biasanya berpindah dari satu istrinya kepada istri yang lain. Malam itu kata Sayyidah Aisyah, baginda Rasul berada di kamar. Namun aku kehilangan baginda Rasul di waktu tengah malam. Sehingganya aku mencarinya dan mengikuti baginda Rasul SAW. Aku khawatir baginda Rasul datang kepada istri-istrinya yang lain. Cemburu Sayyidah Aisyah. Cemburu Sayyidah Aisyah ini kepada baginda Rasul SAW. Maka aku ikuti baginda Rasul SAW. Maka aku dapati beliau SAW usai dari Baqi datang kepada pekuburan yang ada di negeri, yang ada di kota Uhud atau di kampung Uhud yang tidak begitu jauh. Uhud nggak begitu jauh dari Madinah. Sudah ada yang pernah tahu? Sudah sampai? Enggak semua. Mudah-mudahan sampai. Amin. Kalau niat pergi ke Mekah atau ke Madinah, jangan niat belanja lah. Niat untuk datang kepada baginda Rasul, berziarah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar tidak salah di dalam niat kita. Maka baginda Rasul kemudian mendoakan orang-orang yang ada di Baqi dan juga begitu juga mendatangi orang-orang yang ada di Uhud dan mendoakan orang-orang yang ada di Uhud. Sehingganya bulan Sya'ban ini dikatakan bulan ziarah. Kita mendatangi mereka orang-orang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya entah kalau di sini saya nggak paham, kalau di Jawa pada bulan Sya'ban itu beberapa waktu sebelum masuknya Ramadan, mereka semuanya mendatangi kuburan orang tua mereka. Ramai. Sampai-sampai hampir seperti di waktu setelah hari raya itu, setelah masuk Idul Fitri atau Idul Adha. Sini ramai juga orang datang di kuburannya pada bulan Sya'ban. Enggak ada. Sunnah mendatangi orang yang sudah meninggal wabil khusus di bulan Sya'ban. Dan itu ajaran baginda Rasulullah SAW. Fatahhiru anfusakum, sucikan jiwa-jiwa kalian. Yang dimaksudkan menyucikan jiwa di sini selain meminta maaf kepada keluarga, juga meminta maaf kepada para tetangga, meminta maaf kepada orang yang pernah bergaul dengan kita. Karena apa? Kata Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau berkata, orang yang mendapati Lailatul Qadar adalah orang yang memiliki persiapan sebelum masuknya ke dalam bulan Ramadan.
Apa persiapan yang pertama? Fatahhiru anfusakum, memintalah maaf terlebih dahulu kepada keluarga, anak kepada orang tua, menantu kepada mertua. Begitu seterusnya ketika masuk di bulan Sya'ban. Setelah itu apa juga? Wa ahsinu niyatakum, dan perbaikilah niat-niat kalian ketika di bulan Sya'ban. Kadang kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan berapa banyak orang ketika masuk bulan puasa memiliki niat yang berbeda-beda. Jauh sebelum masuk buka puasa, persiapan sudah ada. Berbeda dengan para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara kita kadang mau masuk kepada bulan Ramadan, kurma sudah ada. Sirup-sirup sudah berbotol-botol di rumah kita. Bahkan beras sudah cukup untuk sebulan penuh. Itu belum pernah terpikir oleh para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Ghazali juga di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan, mereka yang pikirannya tentang dunia di waktu masuk ke dalam bulan Ramadan, ini juga membuat hilang pahala puasa kita. Zuhur sudah mikirkan tentang masalah buka puasa. Amunnya bebinian memasak, iyalah. Tetapi jangan kemudian menjadi pikiran berat kita, sampai-sampai si suami nanyain sama si istri, masak apa deh? Cuman itu aja kan? Mana wadahnya, mana ininya, itunya. Jika pikiranmu tentang dunia, maka ketahuilah pikiranmu tentang dunia, dan bukan tentang bulan puasa, tentang bagaimana mentakdimkan Allah, tentang bagaimana memenuhi hari-hari kita dengan ibadah. Maka amal-amal ini pahalanya menjadi hilang. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Itu karena pikiran kita saja kepada dunia. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Nah, itu sebab selain meminta maaf, selain memperbaiki niat kita, juga kemudian kita berziarah kepada orang tua kita yang telah meninggal. Dan juga perlu diketahui, kata Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir, wa yuftir hatta naqula la yasum, wa kana akthar siyamuhu fi Sya'ban. Apalagi yang sunnah di bulan Sya'ban. Yang sunnah di bulan Sya'ban adalah berpuasa. Namun ulama fikih, ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i itu menjelaskan kepada kita bahwa baginda Rasul berpuasa sebelum masuknya nisfu Sya'ban. Sebelum masuknya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban sudah lewat lah. Sudah lewat nisfu Sya'ban. Jadi paling banyaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa selain bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Banyak berpuasa di bulan Sya'ban juga merupakan sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Aisyah, tidak kudapati Rasulullah itu banyak berpuasa sebagaimana di bulan Sya'ban. Bahkan kata Sayyidah Aisyah, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula hatta la yuftir, sehingganya kami melihat bahkan baginda Rasul itu belum pernah sama sekali tidak berpuasa pada bulan Sya'ban. Namun karena baginda Rasul adalah contoh, baginda Rasul adalah tauladan, gak mungkin baginda Rasul kemudian setiap Sya'ban berpuasa. Sebagai contoh apa maksudnya? Baginda Rasul mau memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya puasa di bulan Sya'ban itu adalah puasa sunnah. Sehingganya kadang ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meminta maaf kepada keluarga, jiran, tetangga, semuanya itu. Kemudian kita juga berziarah kubur, memperbaiki niat kita, selain itu juga berpuasa. Nah, tentang berpuasa ini, hendaklah kalian berpuasa sebelum nisfu Sya'ban. Jika mau berpuasa Sya'ban seluruhnya, maka berpuasalah dari sebelum nisfu Sya'ban. Kalau sudah 15 Sya'ban kemudian mau puasa,
Hanya dibolehkan beberapa puasa saja. Tidak boleh bersambung dengan Ramadan. Nggak boleh bersambung dengan Ramadan. Beb, saya ini 15 Sya'ban kemarin nggak puasa. Kemudian tanggal 18 Sya'ban saya mau puasa sampai nyambung. Nggak boleh, dimakruhkan. Kecuali puasa yang diperbolehkan karena engkau memiliki kebiasaan pada bulan-bulan yang lain. Kebiasaan apa? Puasa Senin Kamis, nggak apa-apa. Boleh puasa di situ? Boleh. Kemudian apa lagi yang boleh? Yang boleh adalah puasa nadar, juga diperbolehkan. Selain itu, makruh hukumnya jika engkau mau berpuasa setelah nisfu Sya'ban dan disambung dengan Ramadan. Atau engkau berpuasa sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Ini juga dimakruhkan oleh para ulama setelah memasuki nisfu Sya'ban. Kecuali engkau berpuasanya jauh sebelum itu. Mengamalkan puasa Daud umpama. Dari dulu sudah mengamalkan puasa Daud. Bagaimana puasa Nabi Daud alaihissalam? Sehari puasa, sehari tidak. Imam Al-Ghazali juga bercerita, seandainya engkau betul-betul berpuasa karena Allah, pikiranmu tertuju kepada Allah, hatimu tidak disibukkan oleh berbicara tentang keburukan orang-orang yang ada di sekitarmu, niscaya engkau akan melihat alam malakut begitu nyata di hadapanmu. Kadang-kala kita berpuasa lah, gak makan, gak minum, tetapi masih ngomong tentang masalah tetangga. Na'udzubillah wa ta'ala, jangan. Puasa kita jangan puasa sebagaimana puasanya orang awam. Mungkin awam kehidupan kita, tetapi puasa kita jangan jadi puasa orang awam yang hanya haus, lapar, tetapi tetap berbicara tentang keburukan tetangga. Jangan. Mendengarkan ghibah, jangan. Biasa lihat drama-drama Korea itu berhenti dulu lah. Bulan Ramadan itu memang dikhususkan betul untuk berpuasa. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, yang disunnahkan juga di bulan Sya'ban adalah berpuasa. Begitu juga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sebuah hadis di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha yanzilu fi kulli lailatin. Yang menyebutkan ini pada bulan Sya'ban. Allah turun ke langit dunia ini pada setiap harinya di bulan Sya'ban di dalam riwayat. Turun gimana? Jangan heranlah jika ada kalimat-kalimat yang seperti itu namun tidak menjebak kita di dalam cara berpikir kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi pernah berfirman, wahai hambaku, aku sakit, lalu mengapa engkau tidak menyambangi? Gimana mungkin Allah bisa sakit? Itu kalimat harus dipahami secara baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hambaku, aku sakit, maka jenguklah aku. Kaifa dzalika ya Rabb? Bagaimana itu wahai Allah? Bukankah engkau Tuhan Rabbul Alamin? Engkau Tuhan bagi segala alam. Lalu bagaimana mungkin engkau sakit? Kata Allah Subhanahu wa taala, datangilah keluargamu datangilah tetangga keluargamu yang sakit, dan di situ engkau akan mendapatkan aku. Jadi bukan Allah yang sakit, tetangga kita yang sakit suruh dijenguk. Dengan datang kepadanya, maka engkau akan melihat dan engkau akan ingat kepada Allah. Kalau kita datang kepada orang yang sakit lah, kita datang kepada orang yang sakit. Apa yang kita lihat? Kita kemudian bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan. Ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau mendatangi orang yang sakit, sama halnya engkau mendatangi kepada Allah, engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, aku dalam keadaan lapar, maka berilah aku makan. Kalimat ini seolah-olah gimana mungkin Allah bisa lapar? Sedangkan Allah adalah zat yang maha kaya, Allah adalah zat yang tidak tergantung kepada apapun juga. Bagaimana itu ya Allah, kata hambanya? Maka Allah berkata, datangilah keluargamu yang dalam keadaan lapar, berikan dia makan, maka engkau akan mendapatkan aku di tempat ini. Maksudnya apa? Engkau akan bersyukur kepadaku,
engkau aku berikan rezeki, engkau aku berikan nikmat, sedangkan saudaramu atau tetanggamu dalam keadaan tidak makan. Maka ingat kita kepada Allah, sama halnya kita datang kepada Allah. Nah, begitu juga di malam Sya'ban Allah turun. Bukan maknanya Allah turun dari satu tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Maha suci Allah dari pemahaman yang seperti ini. Turunnya Allah Subhanahu wa taala tidak dalam bentuk yang demikian yang digambarkan oleh akal kita. Allah utus para malaikat turun ke muka bumi. Hal min mustaghfirin, hal min taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, carilah di bulan ini mereka orang-orang yang beristighfar, yang bertaubat dari dosa-dosanya, maka aku akan mengampuni. Oh, ternyata di bulan ini juga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan mereka yang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban Allah ampuni setiap hamba yang bertaubat kepada Allah kecuali dua orang, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang yang musyrik. Orang yang menduakan Allah, orang yang menjadikan selain Allah sebagai tempat untuk berteduh, menjadikan selain Allah tempat untuk memintanya, menjadikan selain Allah yang kemudian dianggap segala sesuatunya jauh lebih baik bahkan dari Allah sekalipun. Alhamdulillah. Musyrik yang begini ini perlu pertaubatan, betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-musyahid. Siapa yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang kedua yang tidak diampuni pada bulan Sya'ban oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dua orang yang bersaudara saling bertengkar, tidak menyapa. Berbulan-bulan lamanya sudah tidak menyapa, putus hubungan silaturahim. Orang yang begini juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyaklah apa yang bisa kita kerjakan di bulan Sya'ban. Kalau berpuasa, kalau kita tidak berpuasa di nisfu Sya'ban, maka tidak ada lagi kewajiban kepada kita untuk berpuasa. Tidak ada lagi hal yang sunnah yang bisa kita kerjakan dalam puasa jika kita tidak berpuasa dari tanggal 15 sebelumnya. Tetapi kita masih bisa meminta maaf kepada keluarga kita, karena inilah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benahi niat kita karena kita masuk di bulan yang mulia, dan juga bulan ini juga kita dianjurkan untuk berziarah kubur, datang kepada orang tua kita, kepada orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan kita, guru-guru kita. Maka ini adalah sebuah hal yang di Jawa. Di bulan Sya'ban ini kita jadikan tradisi untuk berziarah kepada orang tua kita, berziarah kepada guru-guru kita. Itu yang merupakan hal yang sunnah yang harus dihidupkan oleh setiap mukmin, orang yang mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi yang terakhir, bulan ini disebut sebagai bulannya baginda Rasul. Di dalam sebuah hadis disebutkan Rajab syahrullah, Sya'ban syahri. Kata baginda Rasul, Rajab adalah bulannya Allah, sedangkan Sya'ban adalah bulanku, kata baginda Rasul. Jika bulan ini adalah bulan baginda Rasul, mengapa baginda Rasul menyebutkan ini sebagai bulannya? Bukan lain karena di bulan ini turunnya surat di dalam Al-Quran yang berkenaan dengan pembacaan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, perintah Allah untuk bersalawat, selain Allah sendiri bersalawat kepada baginda Rasul, para malaikat, maka orang-orang mukmin diminta bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Pas pada bulan Sya'ban turunnya ayat ini. Sehingganya baginda Rasul menyebutkan bulan Sya'ban adalah bulan di mana Allah perintahkan kepada orang mukmin untuk bersalawat kepada baginda Rasul. Bulan ini perbanyaklah bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Biasanya kalau masuk pada bulan ini, Sayyidil Habib Umar membebankan murid-muridnya membaca 12.000 kali salawat yang kemudian biasanya dikirim oleh Sayyidil Habib. Dibaca pas pada bulan Sya'ban ini.
Namun dibaca selama bulan Sya'ban. 12.000 nggak mungkin kita baca. Tapi dicicil, umpamanya dalam satu bulan 12.000 dijadikan berapa kali? Nah, itu sudah lewat, tetapi mungkin nggak sampai kepada teman-teman kita yang ada di Banjar sih. Apalagi sampai ke di Benteng ini nggak nyampe. Jadi ini adalah bulan bersalawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang ada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini meminta maaflah kepada orang tua kita, kepada saudara kita, karena jika masih kita begitu, maka kita tak masuk kepada apa yang dijanjikan oleh Allah dari ampunan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga baginda Rasul berziarah kepada sahabat yang ada di Baqi, yang ada di Uhud pada bulan ini, sehingganya hal itu adalah sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasul selama setahun sekali. Baginda Rasul mendatangi para sahabat yang sudah meninggal dunia. Itu sebab di bulan ini meminta maaf, berziarah kubur, membaca salawat kepada baginda Rasul, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini adalah fi'lun Nabi, semua ini adalah perbuatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus kita kerjakan karena kita adalah umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di bulan Ramadan nanti, bulan Ramadan dibilang syahrul Quran, bulan Al-Quran, maka perbanyaklah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Setiap hurufnya akan mendatangkan pahala kepada kita. Setiap bacaan yang kita baca mendatangkan pahala. Kenapa disuruh tadarus? Karena orang yang mendengarkan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membaca mendapat pahala, yang mendengar pun mendapat pahala. Begitu juga suruh tinggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Seperti apa? Ghibah, berbicara tentang orang lain. Tinggalkan. Kenapa? Karena orang yang berbicara dan yang mendengar sama pahalanya. Naudzubillah wal iyadu billah. Sebab itu senantiasalah kita di dalam ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingganya jika kita berdiri, jika kita berjalan di jalan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan juga mendapatkan apa yang didapatkan oleh baginda Rasul dari banyaknya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat, akhwat akhwat yang dimuliakan oleh Allah, sisanya kita buat tanya jawab tentang apa saja, baik berkenaan dengan Ramadan ataupun apa saja yang